Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Setelah diskusi panas malam itu, reputasi Guru Yi Feng sudah terkenal. Dari yang berusia 70 tahun hingga anak-anak berusia 3 tahun, semua orang mendengar bahwa Tuan Yi memiliki keberuntungan luar biasa dan diberkati oleh surga. Pepatah, rumor itu ganas seperti harimau, memang benar adanya. Tepat saat fajar menyingsing, beberapa pria tua berjalan-jalan di bawah pohon lokas besar di sudut kota Qinghe, cerita mereka menjadi semakin menggelikan. Liu tua, sudahkah kau dengar? Guru baru kota kita diberkati oleh Tuhan. Dia pasti akan berburu dengan baik, bahkan menangkap monster. Tidak hanya itu, ku dengar Tuan Yi begitu murah hati sehingga monster telah mendatanginya. Haha, apa yang kau tahu? Tuan Yi adalah dewa sastra yang diturunkan dari surga. Lupakan monster, bahkan keinginannya pun menjadi kenyataan. Para cendekiawan benar-benar mengerikan. Karena Tuan Yi begitu fasih, bagaimana kalau kita mengunjunginya lain hari? Beberapa lelaki tua duduk di bawah pohon, berbisik-bisik semakin absurd, seolah-olah semua yang mereka dengar dan lihat benar-benar masuk akal. Saat mereka berbicara dengan penuh semangat, derap kaki kuda tiba-tiba terdengar di kejauhan. Para lelaki tua itu menoleh. Mereka melihat arak-arakan panjang bagaikan naga, dipimpin oleh lebih dari 100 pengawal berbaju zirah hitam. Formasi militer yang tertib memancarkan aura yang mengesankan, disokong oleh sebuah tandu. Jelas bahwa ada sosok penting yang datang. Yang lebih mencengangkan adalah kedatangannya. Wali kota dan ketua klan tua menyapa mereka secara langsung di sudut jalan, bertukar beberapa patah kata dengan prajurit terdepan, lalu dengan hormat memimpin jalan, sikap mereka sangat rendah hati. Pemandangan ini langsung mengejutkan para lelaki tua itu dan membuat mereka minggir. Dalam beberapa saat, para tetangga terkejut dengan pemandangan itu. Jalan panjang yang tadinya tampak relatif sepi, kini dengan cepat dipenuhi orang-orang dari segala usia, beberapa bahkan bergegas berganti pakaian, mendiskusikan situasi dengan antusias dan menyaksikan dengan takjub. Ya ampun, dari mana datangnya orang penting ini? Dari keluarga siapa kau? Kau sangat kasar. Kau bahkan tidak tahu tentara lapis baja hitam dari Ye Cheng kita. Tentara lapis baja hitam. Goudan, kau harus melihat dengan saksama. Para prajurit ini semuanya dari Ye Cheng. Kota Qinghe kita juga berada di bawah yurisdiksi Ye Cheng. Setiap beberapa tahun, akan ada orang penting yang datang untuk menginspeksi. Kita tidak boleh menyinggung mereka. Aku tahu, tapi mengapa orang penting ini ingin menginspeksi kota Qinghe kita? Apakah mereka akan memberi kita makanan dan pakaian? Mungkin karena mereka akan berperang lagi dan memilih pemuda yang kuat untuk bergabung dengan tentara lapis baja hitam. Mendengarkan cerita para paman dan bibi di sekitarnya, bocah berkulit gelap itu dipenuhi kerinduan. Melihat rombongan panjang itu melaju dengan gagah, darahnya mendidih. Tentara lapis baja hitam sungguh agung. Aku juga ingin bergabung. Begitu ia membuka mulut, pria tua di sebelahnya mengulurkan tangan dan menutup mulut anak laki-laki itu. Anak ini masih muda dan naif. Bagaimana mungkin ia tahu bahwa meskipun bergabung dengan tentara mungkin tampak mulia sekarang, kemungkinan besar ia akan mati di medan perang di masa depan. Jika ia berbicara sembarangan, ia akan membawa bencana. Para tetua semua menghalanginya di belakang mereka, wajah mereka menjadi sedikit muram. Melihat barisan panjang yang pergi dari kejauhan, tatapan kagum yang rumit muncul di mata mereka. Barisan militer yang rapi berjalan melalui jalan panjang dan berhenti di depan rumah besar. Sosok wali kota yang agak gemuk membungkuk hormat dan menyapa tandu. Nyonya, mohon maafkan saya. Kami di kota Qinghe relatif miskin. Saya harus meminta Nyonya untuk tinggal di rumah sederhana saya untuk sementara waktu. Kepala suku tua itu juga mengangguk dan menemaninya, ekspresinya tenang. Keduanya menunggu beberapa saat. Tirai manik-manik tandu perlahan terangkat, dan seorang wanita cantik bergaun brokat melangkah keluar dengan mantap. Bibir merahnya terbuka dan ia berbicara dingin dengan mata tertunduk. Tidak perlu repot. Saya datang ke sini semata-mata untuk memilih orang-orang untuk militer. Jika Anda tidak ada urusan mendesak, silakan tunjukkan dulu orang-orang kota Qinghe. Nada suaranya acuh tak acuh, namun mengandung wibawa yang tak terbantahkan. Wali kota merendahkan diri dan segera menurut. Sesuai perintah Anda, Nona muda, silakan ke sini, katanya, segera minggir untuk menyambutnya. Baru setelah ia melangkah anggun, ia berani mengikutinya, membungkuk dan memimpin jalan menuju jalan utama kota. Meskipun persiapan di rumah besar itu tergesa-gesa, ia tidak memperhatikan, juga tidak berani mengeluh. Bagaimanapun, ia adalah putri wali kota. Di tempat sekecil itu, memanggilnya putri bukanlah sesuatu yang berlebihan. Kehadiran pribadi seorang tokoh terkemuka menuntut kemurahan hati mereka yang luar biasa. Meskipun Nona Chen tidak memerintahkan prajurit untuk menemaninya, dan hanya memiliki beberapa pengawal pribadi di sekelilingnya, wali kota dan ketua klan tua itu tetap berada di bawah tekanan yang luar biasa, menolak untuk menunjukkan sedikit pun rasa tidak hormat. Berjalan menyusuri jalan panjang beberapa lusin langkah, ia menceritakan semuanya dengan hormat, menjawab semua pertanyaan Nona Chen.
Sementara restoran dan kedai teh di pinggir jalan tetap buka, para pedagang, yang selalu waspada terhadap situasi tersebut, begitu ketakutan sehingga mereka bersembunyi di dalam toko mereka, takut untuk melihat keluar. Seluruh kota tampak lebih sepi, dan semua orang menjadi pendiam. Namun, Chen Yuxin tidak memperdulikannya. Sebagai putri sulung Ye Cheng, ia terbiasa dengan segala macam tatapan hormat, dan pemandangan seperti ini sudah biasa. Ia berjalan terus dengan mantap, mengamati jalan panjang itu untuk waktu yang lama. Kota itu tampak seperti kota biasa lainnya, jauh lebih sejahtera daripada Ye Cheng, bahkan agak miskin. Bahkan fasad restoran dan kedai teh pun tampak tidak menarik. Akhirnya, mata Chen Yuxin tampak lelah saat ia melirik ke arah wali kota, yang tersenyum padanya. Saya rasa Anda sudah menerima panggilan. Sebelum saya tiba, saya meminta Anda untuk mempersiapkan 1.000 orang kuat. Apakah Anda sudah melakukannya? Mendengar ini, wali kota terdiam, wajahnya sedikit cemas. Nona, saya sudah memeriksa daftar 1.000 orang ini. Kebanyakan dari mereka adalah pria sehat dari kota Qinghe, dan mereka jelas memenuhi persyaratan wajib militer. Kata-katanya sempurna, namun nadanya tegang karena cemas. Kota Qinghe hanyalah kota miskin yang telah lama berdiri, dengan populasi yang kecil. Bahkan dengan penyebaran generasi, total populasinya hanya sekitar 10.000. Terus terang, 1.000 pria sehat ini mewakili hampir seluruh kekuatan tempur kota Qinghe. Jika mereka semua direkrut menjadi tentara, itu sama saja dengan menguras vitalitas kota. Jika terjadi invasi monster di masa mendatang, serangan skala kecil mungkin masih bisa diatasi, tetapi invasi skala besar hampir mustahil dilawan hanya dengan orang tua, yang lemah, wanita, dan anak-anak. Sekalipun perang mereda dan para prajurit kembali ke kota Qinghe, berapa banyak yang akan tersisa setelah pertempuran antar kota? Saat itu, kaki gunung pasti akan dipenuhi kuburan baru. Selain pujian kosong atas apa yang disebut kejayaan, kota itu hanya menderita kesedihan yang tak berujung. Populasinya telah menyusut, kemakmurannya yang dulu memudar. Ini bukan wajib militer, ini kematian para pemuda kota Qinghe. Memikirkan hal ini, wali kota membungkuk, tangannya gemetar. Hatinya teriris pisau, dan ia tak mampu mengucapkan kata-kata selanjutnya. Melihat itu, mata indah Chen Yuxin berubah dingin. Ada apa? Apa masalahmu? Chen Yuxin berbicara dengan suara dingin, dan kekuatan itu menyerbu ke arahnya. Wali kota terkejut dan menundukkan tubuhnya, mengepalkan tinjunya erat-erat dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak berani berbicara, tetapi wanita itu melihat semuanya. Dengan tatapan dingin, dia mulai menguliahinya. Wali kota Su, kota Qinghemu berada di bawah yurisdiksi Ye Cheng, jadi wajar saja jika menjadi bagian dari Ye Cheng. Seperti kata pepatah, kemakmuran dibagi, kerugian dibagi. Sekarang Ye Cheng dan Liang Cheng akan berperang. Jika Ye Cheng kalah, bisakah kota Qinghemu selamat? Saat itu, kerugian kota Qinghe mungkin akan melebihi 1.000 orang. Kurasa aku tidak perlu menjelaskan lebih lanjut tentang hal ini, kan? Kata-katanya kejam, tetapi tepat sasaran. Dalam perang yang melibatkan kepentingan kota, kota-kota bawahan tidak punya pilihan selain melakukan yang terbaik untuk membantu. Kalau tidak, jika mereka kalah, bagaimana mungkin seluruh kota bisa selamat? Wanita muda ini mungkin tampak muda, tetapi ia lahir di istana penguasa kota. Ia hanya peduli pada hasil keseluruhan, dan nyawa manusia biasa tidak terlalu berarti baginya. Inilah semangat seseorang yang berkuasa. Sedangkan rakyat jelata kota Qinghe, mereka hanya bisa mematuhi perintah. Pepatah, yang kuat dihormati, telah berlaku sejak zaman dahulu, dan bahkan wali kota dianggap tak lebih dari seorang pelayan. Dihadapkan dengan sosok yang begitu berkuasa, wali kota menundukkan kepala, matanya sedikit terpejam, dan hanya bisa menjawab dengan susah payah. Nona muda, Anda benar sekali. Demi kebaikan yang lebih besar, kami di kota Qinghe pasti akan mengumpulkan 1.000 prajurit yang sehat untuk bergabung dengan tentara dan memastikan kemenangan dalam pertempuran ini. Chen Yuxin mengangguk pelan mendengar kata-kata pasrah itu dan terus berjalan maju, raut wajahnya tampak khawatir saat ia menanyakan berbagai kondisi di kota Qinghe. Wali kota dan ketua klan tua, yang berpengalaman, tahu bahwa ini hanyalah kata-kata sopan, tetapi mereka tidak berani menentang dan hanya bisa terus menjawab, hati mereka mencelos. Sementara itu, di bawah pohon lokas besar di sudut jalan, beberapa pria tua menyaksikan kegembiraan itu dan kembali mengobrol seperti biasa. Setelah bekerja keras seumur hidup, mereka telah lama menjadi acuh tak acuh terhadap segalanya. Menikmati kehidupan sehari-hari yang santai adalah berkah terbesar mereka. Tokoh-tokoh penting itu hanyalah topik obrolan setelah makan malam, bukan sesuatu yang perlu mereka khawatirkan. Namun, sebelum mereka sempat berbincang lama, Tuan Yifeng yang legendaris tiba. Para lelaki tua itu tiba-tiba bersemangat, dan kekaguman mereka terhadap bintang sastra ini langsung terpancar. Beberapa cangkir teh dan tawa pun pecah. Melihat pemuda yang anggun itu, yang sama santainya dengan mereka dan tampak seperti sedang pensiun, para lelaki tua itu terkejut, tetapi tiba-tiba merasakan kedekatan, seolah-olah mereka telah menemukan belahan jiwa. Semakin banyak mereka berbincang, semakin mereka menemukan pemahaman bersama.
Seorang lelaki tua ompong bahkan menceritakan masa-masa indah di masa lalu. Tuan Yi, sejujurnya, meskipun saya ompong sekarang, saya pernah menjadi pemuda tampan di lingkungan ini. 50 tahun yang lalu, saya memiliki alis tebal dan mata besar, dan para mak comblang praktis menginjak-injak ambang pintu rumah kami. Ekspresinya yang berseri-seri, ditambah dengan ucapannya yang terbata-bata, cukup lucu, langsung mengundang tawa dari sekelompok lelaki tua itu. Hahaha, Liu tua, kau melakukannya lagi. Hei, kau selalu mengucapkan beberapa kata yang sama. Bisakah kau memikirkan sesuatu yang baru? Betapapun para lelaki tua itu menggodanya, lelaki tua itu tetap tenang, seolah sudah terbiasa dengan godaan itu. Ia hanya mengarahkan pertanyaannya kepada Yi Feng. Katakan padaku, aku pemuda yang tampan saat itu, kan? Coba tebak apa yang terjadi. Yi Feng menjawab dengan senyum penasaran. Bagaimana hasilnya? Lelaki tua itu sangat puas dengan jawabannya, lalu mendesah penuh emosi. Hai, aku masih muda dan naif saat itu, berpikir aku begitu populer sehingga aku meremehkan gadis-gadis dari kota Qinghe dan bersikeras pergi ke Yecheng untuk melihat dunia. Itu dosa, tapi aku cukup beruntung untuk benar-benar pergi ke Yecheng dan bekerja sebagai pelayan di keluarga kaya. Putri kedua dari keluarga itu sangat baik padaku. Setiap kali aku menuntun kuda, dia akan menutup mulutnya dan terkekeh. Cek-cek, sekarang setelah kupikir-pikir, gadis itu benar-benar cantik. Lelaki tua ompong itu menatap langit, raut wajah penuh nostalgia terpancar di wajahnya. Rasanya senyum manis dalam ingatannya sudah cukup untuk meredakan segala kepedihannya. Bahkan sekarang, ketika ia mengingatnya kembali, senyum itu masih segar dalam ingatannya. Dalam suasana yang memabukkan ini, lelaki tua di sebelahnya tertawa terbahak-bahak. Kau hanya membual. Kalau mereka benar-benar memperlakukanmu sebaik itu, kau pasti sudah jadi menantu keluarga kaya di Yecheng. Bah, dasar tua bangka, kau masih saja manja. Kau masih muda dan tidak tahu manfaat desa. Kau salah mengira wanita muda itu sebagai harta karun. Kau menyesal sekarang. Lelaki tua ompong itu balas melotot mendengar lelucon sarkastis itu. Ia melirik teman-teman lamanya beberapa kali. Ketidakpuasan di wajahnya akhirnya berubah menjadi kepasrahan, wajahnya memerah dan ia tersenyum lalu menggelengkan kepala. Oh. Aku menyesal, aku menyesal. Dulu aku masih sangat muda dan naif. Sekarang aku sudah mengerti banyak hal, tapi aku sudah tua, dan sudah terlambat. Pada akhirnya, secerca kebanggaan masih terpancar di matanya. Apa yang kau tertawakan? Setidaknya aku masih pemuda yang tampan dulu, jauh lebih baik darimu. Kemarahan kekanak-kanakan itu mengundang tawa lagi. Di usia mereka, hidup telah berakhir, dan mereka telah melihat segalanya. Setiap hari, tertawa dan mengobrol, sesekali mengenang masa lalu, adalah saat-saat yang paling membahagiakan dan nyaman. Melihat para lelaki tua mengobrol dengan bebas, Yi Feng juga terhanyut oleh suasana kehidupan yang membumi ini. Ia tersenyum dan mengangguk, sambil menuangkan teh untuk mereka. Teh itu seperti hidup, manis dan pahit, dengan beragam rasa. Hidup itu seperti teh, secangkir teh, sebuah dunia. Yi Feng hanya merasakan kedamaian di hatinya. Segalanya menjadi murni dan sederhana. Bahkan teh favoritnya terasa melekat di bibir dan giginya, dengan rasa yang paling autentik dan acuh tak acuh. Saat ini, ia melupakan semua masa lalu, dan juga melupakan segala sesuatu di sekitarnya, mengobrol dan tertawa, santai dan puas. Pemandangan santai seperti itu bukanlah hal yang aneh di masa lalu. Setiap pagi dan sore, Anda bisa melihat para lelaki tua mengobrol setelah makan malam. Itu adalah pemandangan yang tak terpisahkan dalam kehidupan generasi demi generasi di kota Qinghe. Namun, hari ini sangat berbeda. Kedatangan wanita tertua Ye Cheng mengejutkan para pejalan kaki di jalan. Agak mencolok bahwa masih ada orang-orang yang mengobrol dan tertawa dengan tenang. Melihat pemandangan ini, Chen Yuxin, yang hendak berjalan keluar dari jalan panjang, tak dapat menahan diri untuk berhenti dan mengerutkan kening. Sebagai wanita tertua di rumah penguasa kota, ia adalah seorang wanita berpangkat tinggi. Orang-orang biasa hanya bisa menghormati dan menghindarinya. Ia belum pernah melihat orang yang begitu berani mengobrol dan tertawa di depannya. Belum lagi, orang-orang ini hanyalah orang-orang miskin di kota kecil. Hal ini sungguh aneh. Chen Yuxin terkejut dan tak kuasa menahan diri untuk tidak melihat lebih dekat. Di bawah pohon lokas di kejauhan, di antara para lansia, seorang pemuda, berpakaian putih seputih salju, dan tampan, muncul. Jelas seorang cendekiawan yang berbudi luhur, ia sedang mengobrol dan tertawa bersama sekelompok orang yang sekarat dan melarat. Pemandangan itu bagaikan permata kasar yang jatuh ke tumpukan batu dan rumput, pemandangan yang mengejutkan. Hal itu juga membuat cendekiawan muda itu semakin menonjol, seolah-olah ia tidak pantas berada di tempat seperti itu. Chen Yuxin, yang semakin penasaran, menatap tajam dan bertanya dengan suara berat. Siapakah pria ini? Apakah dia ada dalam daftar militer? Nona Chen bertanya dengan acuh tak acuh, dan wali kota begitu terkejut sehingga ia buru-buru menjelaskan dan memberi hormat. Permisi, Nona muda, tuan ini bukan dari kota Qinghe, melainkan hanya seorang sarjana yang sedang mengajar di sini.
Wali kota, dengan pengalamannya yang luas, langsung merasakan ketertarikan nona muda itu pada Tuan Yifeng, sebuah pertanda nasib buruk. Tuan Yifeng adalah seorang dermawan kota Qinghe dan tidak boleh mendaftar menjadi tentara. Kalau tidak, bagaimana ia akan menghadapi anak-anak kota di masa depan? Karena tidak dapat berbicara langsung, otoritas Nona Chen terlalu kuat. Wali kota tua itu hanya bisa memberikan penjelasan yang halus, menggunakan status Yifeng sebagai orang luar sebagai dalih untuk dinas militernya. Namun begitu ia selesai berbicara, Chen Yuxin menurunkan pandangannya dan melirik ke samping, nadanya semakin dingin. Saya bertanya, apakah dia ada dalam daftar wajib militer? Suaranya, yang dipenuhi kekuatan tak terbantahkan dan sikap acuh tak acuh yang memerintah, mengejutkan wali kota tua itu hingga ia merendahkan posisinya, seolah-olah ia telah melakukan kesalahan besar. Meski begitu, ia menggertakkan gigi dan bersikeras pada pernyataannya. Tidak, dia tidak di sini. Tuan Yi ini orang luar, jadi dia tidak ada dalam daftar wajib militer. Terlepas dari tekanan yang ada, ia sudah membulatkan tekad. Sekalipun tragedi wajib militer tak terhindarkan, setidaknya Yi Feng harus diselamatkan dan dermawannya bisa hidup dengan aman di kota. Jarang sekali seorang wali kota biasa bersikap gigih seperti itu. Bahkan tangannya sedikit gemetar saat ia mengepalkan tinjunya memberi salam di bawah tekanan dari Nona Chen. Namun Chen Yuxin bahkan tak peduli untuk melihat reaksi ini. Matanya yang jernih hanya mengamati cendekiawan berjubah putih di kejauhan, dan ia langsung memberi perintah. Tambahkan dia ke daftar wajib militer. Suaranya sedingin besi, tak menyisakan ruang untuk keraguan. Wali kota tua itu terkejut mendengar kata-kata itu dan mendongak dengan gugup, tak percaya. Tenggorokannya bergerak beberapa kali sebelum akhirnya memberanikan diri untuk membantah dengan tegas. Nona muda, tuan ini memang bukan dari kota Qinghe. Lagi pula, dia hanyalah seorang sarjana, tanpa kultivasi apapun, bahkan tanpa keterampilan bela diri biasa. Tidaklah bermoral maupun etis baginya untuk bertugas di ketentaraan. Saya mohon, nona muda, bermurah hatilah dan ampuni nyawanya. Kepala keluarga tua itu, juga terkejut, memohon. Nona muda, ampunilah. Keduanya, yang kini berambut abu-abu dan dulunya adalah para tetua yang luar biasa tenang, kini membungkuk dengan hormat, hanya memohon untuk mengampuni dermawan kota Qinghe. Dihadapkan dengan permohonan yang begitu tulus, kebanyakan orang akan ragu, setidaknya memberinya sedikit muka dan mempertimbangkannya. Namun sayang, Chen Yuxin, putri penguasa kota sejak kecil, selalu bersikap tegas, tak pernah menoleh ke belakang. Dia tidak peduli dengan kesulitan rakyat jelata, memiliki otoritas diktator atas hidup dan mati. Dari bibir merahnya, teguran halus dan penuh amarah terpancar. Bajingan, menambahkan orang ini ke dalam daftar militer bukanlah keputusanku bersama kalian, itu perintahku. Beraninya kalian melawan. Dengan teriakan lirih ini, para penjaga di sekitarnya memancarkan aura mengerikan. Kedua tetua itu, yang merasa seolah-olah tanah longsor telah melanda, langsung diliputi tekanan yang luar biasa, dahi mereka berkeringat ketakutan. Bahkan seorang ahli jiwa bela diri seperti tetua tua itu pun harus takut akan kekuatan dahsyat dari istana tuan kota. Wali kota tua itu ragu-ragu, mencoba memaksakan beberapa argumen dan memohon agar Yi Feng dibebaskan. Namun saat ia menurunkan tangannya untuk memberi salam, sebuah telapak tangan menghantam wajahnya. Bang! Dengan bunyi gedebuk, wali kota itu terhantam tepat di dada oleh tangan halus itu, terlempar mundur seperti layang-layang yang talinya putus, lumpuh beberapa kaki jauhnya, dan terluka parah. Tetua tua itu bergegas maju untuk mendukungnya, rasa malunya bahkan tertutupi oleh tatapannya. Akhirnya, karena tidak ada yang mengganggunya, Chen Yuxin menarik pandangannya dengan acuh tak acuh, sedikit ketidaksenangan masih terpancar di bibirnya. Diam. Baru ketika ia melihat cendekiawan berjubah putih di bawah pohon lokas yang jauh, lengkungan samar terbentuk di bibir merahnya. Dengan ketukan ringan pada sepatu bersulamnya, ia melangkah maju, sikap anggunnya yang biasa kembali. Suara itu mengejutkan para pejalan kaki di sekitarnya dan mengejutkan para lelaki tua di bawah pepohonan, yang sudah melihat keluar. Melihat sosok penting itu terus mendekat, penampilan dan sikapnya saja sudah membuat para lelaki tua itu merasa malu. Para wanita bangsawan legendaris itu tak sebanding dengan setitik debu di rok wanita di hadapan mereka. Hanya dengan beberapa lirikan pelan, para lelaki tua itu terkejut dan terpesona, kata-kata mereka tertahan dan kaki mereka menegang. Namun, Chen Yuxin tetap tenang, mengabaikan tatapan para lelaki tua yang vulgar ini. Tatapannya hanya terfokus pada cendekiawan berjubah putih, Yi Feng, dan ia berbicara dengan nada dingin dan acuh tak acuh. Kalian semua orang luar, segera keluar dari sini. Hanya dengan satu kata singkat, aura mengerikan terpancar, membuat rambut para lelaki tua itu berdiri tegak. Mereka mengangguk dan melarikan diri, kaki mereka yang gemetar seakan kehilangan kelincahan mereka yang biasa. Dalam sekejap mata, di bawah pohon lokas yang rindang, Yi Feng duduk sendirian. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi, tawa dan keceriaan lenyap. Keduanya saling menatap beberapa saat, tak satu pun berbicara. Di kejauhan, wali kota yang terluka parah, ditopang oleh ketua klan tua, perlahan mendekat.
Meskipun telah menanggung penghinaan, ia tak berani menyimpan dendam dan terus dengan patuh menemani sang markis. Melihat kondisi wali kota tua yang sulit, Yi Feng seolah memahami sesuatu. Wanita arogan di hadapannya menunduk dan berbicara, dengan rasa pencapaian yang menyimpang di matanya. Katakan padanya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Wajah wali kota tua itu memucat mendengar kata-kata itu, dan ia menundukkan kepalanya dengan susah payah, raut bersalah terukir di matanya. Tuan Yi, kota Qinghe kita berada di bawah yurisdiksi Ye Cheng, dan ini putri sulung Ye Cheng. Sekarang Ye Cheng akan berperang, Anda telah direkrut dan akan berada di medan perang. Saya malu telah diajari oleh Anda di kota Qinghe. Saya tidak dapat membalas budi sebesar ini, tetapi Anda berakhir seperti ini. Saya benar-benar malu menjadi wali kota di kota seperti ini. Saat ia berbicara, air mata menggenang di mata wali kota tua itu, berkilauan dengan cahaya yang rumit. Tua, aku malu padamu. Ia membungkuk dalam-dalam dan terlalu malu untuk mendongak lama-lama. Patriark tua di sampingnya juga menundukkan kepala, tak lagi memiliki sikap seorang tokoh senior, bahkan tak berani menatap langsung Yi Feng. Chen Yuxin menerima gestur memalukan ini. Wajah cantiknya memancarkan sedikit kebanggaan superior, seolah ia menemukan kenikmatan luar biasa dalam mengerahkan kekuasaan atas orang lain, dan bahkan merasa senang membunuh mereka. Beraninya kota kecil Qinghe menolaknya. Ia tak hanya menginginkan orang itu, tetapi ia juga ingin orang itu diserahkan secara pribadi di hadapannya. Bagaimana mungkin seorang cendekiawan lepas dari kendalinya? Mata Chen Yuxin berbinar percaya diri, rasa bangga yang berwibawa terukir di wajahnya. Yi Feng, yang duduk dengan tenang, tetap tenang, wajahnya tanpa tanda-tanda panik. Ia duduk di atas bantal di bawah pohon lokas tua, tampak tenang, bahkan menuangkan tehnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Melihat ini, Chen Yuxin tertegun. Bahkan di Ye Cheng, orang yang disebut-sebut sebagai pewaris keluarga tak akan berani bersikap begitu arogan di hadapannya. Seorang cendekiawan yang begitu lembut, namun begitu anggun dan bahkan tampak sedikit berani. Ini cukup menarik. Ia menatapnya lama, gelisah, tak mampu memahami pikiran Yi Feng, juga tak mengerti mengapa cendekiawan ini bisa begitu tenang. Ia hanya merasa gerakan Yi Feng saat menuangkan teh begitu anggun dan tak terlukiskan nikmatnya. Baru setelah Yi Feng menghabiskan cangkirnya dan berbicara, ia tersadar kembali. Seperti kata wali kota, aku hanyalah manusia biasa. Aku tak punya kultivasi dan kemampuan bela diri. Aku khawatir aku tak bisa membantumu dalam tugas militer. Banyak anak di kota yang menunggu lesku, dan karena liburan hampir berakhir pagi ini, aku akan segera kembali ke sekolah. Maaf, aku tak bisa memenuhi permintaanmu. Kata-katanya yang tenang tak terucapkan dari emosinya, tetapi saat ini, rasanya menyakitkan. Sebagai putri dari istana tuan kota, kata-kata Chen Yuxin adalah hukum. Tak seorang pun berani menolak, apalagi penolakan yang begitu berani di tempat. Ini tamparan di wajahnya. Wajah Chen Yuxin memucat, dan ia menghunus pedang dari pinggangnya. Swoosh! Pedang itu menjulurkan lidahnya seperti ular hijau, ujungnya yang dingin menyentuh meja dan cangkir teh. Dalam sekejap mata, pedang panjang itu sudah dekat, hanya beberapa inci dari tangan kanan Yi Feng yang menggenggam cangkir. Pedang itu hendak menyerang, darah berceceran dalam sekejap. Wali kota dan ketua klan tua memucat ketakutan, napas mereka tercekat. Kekuatan semacam ini yang dapat menentukan hidup dan mati kapan saja, ditambah dengan pembunuhan yang kejam dan menentukan, sulit bagi siapapun untuk menghadapinya dengan tenang. Bahkan sebelum pedang lembut itu dihunuskan, itu sudah cukup untuk mengejutkan dunia. Kedua lelaki tua itu menatap dengan ngeri, yang dapat dimengerti. Chen Yuxin bahkan tidak repot-repot melirik ke samping. Tatapannya, dengan cara yang aneh, terfokus hanya pada Yi Feng. Anehnya, sementara ia dengan bangga memegang pedang di tangannya selama beberapa tarikan napas, Yi Feng duduk diam, sikap tenangnya yang biasa. Tidak hanya wajahnya pucat karena ketakutan, tetapi matanya bahkan tidak berkedip sedikit pun, dan ia bahkan terus menuangkan tehnya. Chen Yuxin sekali lagi tercengang, tak kuasa menahan rasa takjub yang dalam. Aneh, aneh. Cendekiawan ini sungguh berani. Dia tidak takut mati. Sejak dewasa dan berkuasa, ia belum pernah melihat orang yang begitu sering menentangnya, apalagi seseorang yang begitu tak takut mati. Namun, kedua hal ini terjadi pada seorang cendekiawan yang rapuh. Sungguh luar biasa. Tiba-tiba, amarah Chen Yuxin mereda drastis. Ia justru merasa terhibur, seperti menemukan mainan baru yang aneh, jauh lebih hebat daripada para penjilat Ye Cheng. Setelah mengamati lebih dekat, minat Chen Yuxin tumbuh. Ia menyarungkan pedangnya, bibirnya sedikit melengkung. Menarik, kau, cendekiawan, sungguh istimewa. Di tengah pujian itu, mata dinginnya memancarkan cahaya yang berbeda. Tak lagi mampu menoleransi siapapun di sekitarnya, ia melambaikan tangan untuk mengusir mereka semua, bahkan para pengawalnya. Kalian semua, pergi. Tidak seorang pun diizinkan mendekat tanpa perintahku. Dengan lambaian tangan yang lembut, ia tak memberi ruang untuk bertanya. Ketua klan tua dan wali kota tercengang mendengar ini. Mereka tidak mengerti mengapa wanita muda ini memiliki temperamen yang aneh.
Ia bisa mengubah sikapnya semudah membalik halaman buku. Mereka juga tidak bisa membayangkan apa yang akan dilakukannya. Namun perintah telah dikeluarkan, dan bahkan para pengawal pribadi pun menanggapinya dengan sopan. Bagaimana mungkin orang luar seperti mereka berani menentang? Mereka semua membungkuk dan pergi, dan tidak ada orang lain di sekitar. Tanpa gangguan dari orang-orang vulgar yang menyebalkan, Chen Yuxin tampak jauh lebih baik. Ia duduk di seberangnya di bawah pohon lokas, diam-diam memandangi cendekiawan aneh ini. Menuang teh seindah lukisan, dan duduk dengan tenang setenang pohon pinus. Meskipun ia hanyalah orang biasa, ia semakin menyukainya, dan bahkan membuang amarahnya sebelumnya, bahkan tanpa sadar tersenyum. Sampai Yi Feng menyesap beberapa cangkir teh sendirian. Wanita muda itu menunjukkan sedikit temperamennya yang halus, sedikit mengernyit, dan bertanya. Kau cendekiawan, kasar sekali. Duduk di sini bersamamu, setidaknya aku tamu. Kalau di Ye Cheng, aku penasaran berapa banyak pria yang akan berlomba-lomba mendapatkan hatimu, tapi kau begitu ceroboh menuangkan minuman untuk dirimu sendiri. Yi Feng menjawab dengan tenang, bahkan tanpa mendongak. Nona muda, teh, seperti manusia, selalu berubah. Setiap orang punya secangkir teh yang cocok untuk mereka, dan tentu saja, ada yang sulit diminum. Aku khawatir kau tidak akan terbiasa dengan tehku. Mereka saling tersenyum, tetapi disambut dengan jawaban dingin. Kesabaran Chen Yuxin cepat memudar, dan ia kembali bersikap anggun seperti biasa. Sambil mencibir, secerca kekejaman muncul di matanya yang menyipit. Cukup omong kosongnya. Seharusnya kau dengar apa yang kukatakan. Ye Cheng membutuhkan orang. Kau harus meninggalkan kota Qinghe dan bergabung dengan tentara. Ini bukan negosiasi, ini perintah. Kau harus pergi, mau atau tidak. Aku tak peduli teh apapun yang kau pesan. Selama aku menginginkannya, kau harus membuatnya untukku. Amarahnya memuncak, sifat arogannya tak lagi tersembunyi, dan kata-katanya penuh dominasi. Mendengar ini, Yi Feng perlahan meletakkan cangkir tehnya, tatapan matanya yang berbinar bertemu dengan wajah sombong itu. Aku hanya manusia biasa, dan aku tak ingin terlibat dalam hal-hal sepele. Sekali lagi, maafkan aku tak bisa menurutimu. Kata-katanya tetap tenang, seolah tanpa wibawa. Bagi siapapun, kata-kata seperti itu sama sekali tak meyakinkan dan tak layak untuk didengarkan lebih lanjut. Akhirnya, Chen Yuxin, yang telah bersabar sekian lama, kehilangan kesabarannya. Dengan raut wajah murka, ia menggebrak meja, siap bangkit dan menyerang. Brengsek, aku sudah bicara berkali-kali padamu, dan kau berani menantangku. Sepertinya kau benar-benar harus membalasku. Setelah luapan amarahnya, Chen Yuxin bersiap untuk bangkit dan menangkap cendekiawan itu secara langsung, menunjukkan kepadanya perbedaan antara langit dan bumi. Sebagai seekor semut biasa, ia tak punya hak untuk melawan. Namun, saat ia bersiap untuk bangkit, seluruh tubuhnya tiba-tiba tak berdaya. Ia terduduk membeku, seolah terpaku di tikar, tak mampu bangkit. Bagaimana mungkin? Chen Yuxin sedikit mengernyit dan dengan ganas menyalurkan energi spiritualnya. Bahkan dengan kultivasinya, seluruh tubuhnya tetap lumpuh, tak bisa merasakan apapun, membeku di tempat seperti kayu lapuk. Ada yang salah, ada yang salah. Chen Yuxin, seorang wanita cantik dari Ye Cheng, langsung waspada. Saat ini, ia tak mampu lagi berkutat pada hal itu. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya, mengerahkan seluruh kultivasinya. Kedalaman mengerikan seorang master roh bela diri terpampang jelas, memungkinkannya untuk melawan banyak master. Namun perjuangannya hanya berlangsung beberapa tarikan napas. Wajah Chen Yuxin tiba-tiba memucat, dan kebanggaan di matanya tergantikan oleh kepanikan. Ia telah mengerahkan seluruh harga dirinya, namun sia-sia. Ia merasa seolah-olah ditekan oleh kekuatan mengerikan dan tak terlihat, seolah-olah ia telah tenggelam ke dalam jurang tak berdasar, dan seluruh kultivasinya lenyap tanpa jejak. Syok, kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba memenuhi wajah cantik Chen Yuxin. Dia belum pernah menghadapi hal yang begitu mengerikan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, perasaan tidak berdaya dan putus asa membuncah di hatinya. Harga dirinya yang dulu langsung hancur oleh perasaan yang menyesatkan dan menindas ini. Itu mengerikan. Metode macam apa ini? Dia bahkan tidak bisa melawan. Jiwa bela diri yang bermartabat, dia hanya berada di bawah belas kasihan orang lain. Siapa gerangan yang bersembunyi di balik bayangan dan menyiapkan penyergapan? Bagaimana mungkin seorang ahli seperti itu ada di kota Qinghe yang kecil ini? Mungkinkah musuh-musuhnya tahu kedatangannya dan telah memasang jebakan di sini sejak lama? Hanya dalam beberapa tarikan napas, Chen Yuxin merasa seolah-olah telah menanggung siksaan selama ribuan tahun. Rasa takut memenuhi benaknya, dan tanpa sadar ia melihat sekeliling dengan gugup, bahkan tak mampu menoleh. Punggungnya bahkan basah kuyup. Pada saat ini, jalanan yang panjang dan sepi itu tiba-tiba menjadi begitu sunyi hingga membuatnya merinding, seolah-olah ancaman bisa datang dari sudut manapun yang tak dikenal kapan saja. Namun, saat ia menajamkan pikiran dan mengamati cukup lama, ia tak melihat tanda-tanda satu tarikan napas pun. Chen Yuxin berada dalam keadaan syok dan ketidakpastian, tiba-tiba terjun ke dalam rasa takut yang lebih besar.
Ia dimanipulasi seperti semut, namun ia bahkan tidak tahu keberadaan mereka. Tidak ada yang lebih mengerikan dari ini. Di ambang kematian, pikirannya berpacu, mati-matian mengingat semua yang baru saja terjadi, mencoba mencari celah yang mungkin menawarkan jalan keluar, tetapi tampaknya tidak ada yang berhasil. Kemudian, suara teh yang dituangkan terdengar di sampingnya. Tiba-tiba, sesuatu terlintas di benaknya, dan ia melirik ke samping dengan terkejut. Petugas yang ramping itu, duduk dengan tenang, tetap setenang sebelumnya. Baik kehadirannya maupun tekanan mengerikan saat itu tidak pernah goyah, seolah-olah ia tidak menyadari apapun. Ketenangan yang luar biasa ini, sekarang melihat ke belakang, sungguh aneh. Tidak mungkin ada manusia yang setenang ini. Kecuali, klik, hati Chen Yuxin mencelos, seolah menyadari sesuatu. Ia melirik lagi, dengan tergesa-gesa. Yi Feng duduk diam, matanya setenang sumur yang dalam. Hanya ketika ia perlahan mengangkatnya, secercah cahaya bintang muncul, bahkan melampaui cahaya bulan terang yang terlihat oleh dunia. Seolah-olah matanya menahan lautan bintang. Pada saat ini, tekanan seolah-olah langit dan bumi runtuh menyapu jalan panjang itu. Mata Chen Yuxin terbelalak kaget. Kau, jadi itu kau. Benar-benar terkejut. Setelah menyadari kenyataan yang mengerikan itu, wanita muda itu begitu terkejut hingga ia bahkan tak mampu mengucapkan satu kalimat pun. Menatap mata Yi Feng yang berbinar-binar, ia merasa seolah telah melihat sosok yang jauh lebih mengerikan daripada yang dikisahkan rumor. Tatapannya saja membuat seluruh tubuhnya gemetar, wajahnya sepucat kain. Ia tak pernah membayangkan, cendekiawan lemah yang dilihatnya bisa begitu mengerikan. Satu gerakan saja sudah cukup untuk membuatnya tak berdaya, bahkan tak mampu berdiri. Alam roh bela diri yang tak lebih dari seekor semut di hadapan pria ini. Mengerikan. Alam apa, orang ini? Mungkinkah ia seorang kaisar bela diri? Chen Yuxin tak berani berpikir lebih jauh, kepalanya berdenyut-denyut. Hanya mengingat tindakannya dan kata-kata arogan yang pernah diucapkannya, ia merasakan luapan penyesalan. Ia tak berani lagi menatap langsung mata berbintang itu, bahkan tak berani meliriknya. Ia terpaku di tempat, napasnya hampir tersengal-sengal. Ia menatap gadis itu, terpaku. Kedamaian akhirnya kembali ke pohon lokas tua itu, dan Yi Feng tak lagi mempedulikannya. Seperti baru saja bertemu dengannya, ia terus menuangkan dan menyesap teh, menikmati ketenangan yang menjadi miliknya. Setelah beberapa cangkir teh, ia menyimpan peralatan tehnya dan perlahan bangkit, berjalan santai. Sosok berpakaian putih itu menghilang di kejauhan, sebuah suara tenang bergema. Anak-anak seharusnya sudah di sekolah. Aku akan pergi ke kelas dulu. Aku tidak akan bersamamu lagi. Setelah kelas ini, kau boleh pergi. Suaranya lembut dan santai, seperti lonceng pagi atau genderang sore. Chen Yuxin tiba-tiba tersadar, kepanikannya sedikit mereda. Namun, ia tetap tidak bisa bergerak atau berbicara, seolah terjebak di antara langit dan bumi, hatinya diselimuti lapisan penyesalan seumur hidup. Ia duduk di sana cukup lama, matanya terpaku pada sesuatu yang linglung. Sekitar setengah jam kemudian, wali kota, ketua klan tua, dan sekelompok pengawal mendekat. Melihat putri sulung duduk sendirian dengan ekspresi cemberut, mereka berasumsi ia sedang kesal. Mungkin mereka tiba di saat yang kurang tepat, dan setelah ragu sejenak, mereka akhirnya menyerah dan menyerahkan daftar itu dengan kedua tangan. Yang mulia, Nona, ini daftar rekrutan dari kota Qinghe. Mereka semua pria usia militer. Mohon periksa. Kedua pria itu menunggu dengan cemas selama beberapa tarikan napas, tetapi tidak ada yang muncul. Mereka menundukkan kepala dan saling memandang dengan bisikan pelan, mata mereka penuh tekanan. Mereka tidak tahu seperti apa temperamen wanita muda ini, dan mereka tidak berani berdiri tanpa izin. Mereka hanya membungkuk dan menunggu. Setelah beberapa tarikan napas, masih tidak ada suara. Kecurigaan memenuhi mata mereka, hati mereka sakit, kemarahan mereka terhadap temperamen wanita muda ini terlalu kuat untuk diungkapkan. Melihat ini, para penjaga melangkah maju dan memberi hormat, meminta perintah. Nona, apakah Anda ingin kami menangkap orang itu? Mau atau tidak, atas perintah Anda, kami akan membawanya kembali ke Ye Cheng. Kata-kata sanjungan itu terucap, dan para penjaga menunggu dan memberi hormat. Lagi pula, mereka bukan orang luar, dan mereka lebih memahami pikiran wanita muda itu. Mereka yakin sanjungan mereka tepat sasaran, dan secercah antisipasi terpancar di mata mereka. Namun setelah menunggu lama, Chen Yuxin masih tidak merespons. Kali ini, para penjaga bertukar pandang dengan bingung. Mereka pikir mereka telah memahami niat wanita muda itu, tetapi sekarang tampaknya mereka masih sulit dipahami. Wanita muda itu sungguh tak terduga. Kerumunan menunggu untuk memberi penghormatan, suasananya canggung, ekspresi kagum dan takjub mereka tak terucapkan. Chen Yuxin, yang membeku di tempat duduknya, semakin cemas. Matanya yang jernih hampir dingin. Orang-orang idiot ini benar-benar punya perasaan padanya. Bukankah ini akan menjadi bencana bagi Ye Cheng? Tepat saat kecemasannya mencapai puncaknya, suara lonceng samar bergema dari kaki bukit yang jauh. Ding, ding, darah Chen Yuxin langsung mengalir deras ke seluruh tubuhnya, seolah-olah dia telah kembali ke dunia manusia.
Ia tiba-tiba berdiri, raut wajahnya terkejut, matanya bergetar karena takjub. Gerakan tiba-tiba itu mengejutkan semua orang di sekitarnya, membuat mereka membungkuk lebih rendah lagi. Mereka mengira amukan dahsyat akan segera dilepaskan. Wali kota dan ketua klan tua itu membungkuk, hati mereka dipenuhi rasa gentar. Siapa yang tahu? Tanpa berkata sepatah kata pun, Chen Yuxin memimpin sekelompok pengawal pergi dengan tergesa-gesa dengan suara dingin. Sebelum mereka sempat menyusul, pasukan berbaju zirah hitam yang panjang telah meninggalkan kota Qinghe. Melihat pasukan berkuda yang bersemangat pergi di kejauhan, keduanya berdiri di depan pintu dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Sang patriark tua menoleh ke belakang dengan bingung dan bertanya pelan, "Wali kota, mengapa dia pergi terburu-buru? Apakah kita melakukan kesalahan dan menyinggung wanita muda ini?" Wali kota juga tampak bingung, memegang daftar di tangannya dan meragukan hidupnya. "Entahlah. Kurasa kita sudah sangat sopan dan seharusnya tidak menyinggung perasaannya. Wanita muda ini memiliki temperamen yang sangat aneh dan sulit dilayani. Aku tidak tahu mengapa dia bahkan tidak meminta daftar wajib militernya. Sepertinya masalah wajib militer sudah selesai." Kepala keluarga tua itu sedikit menyipitkan mata ketika mendengar suara itu, mengelus jenggotnya, dan merenungkan kenangan itu sebelum berbicara. Kalau tidak salah, ketika Nona Chen memasuki tandu, tampak sekilas kepanikan di matanya. Mungkin sesuatu yang besar sedang terjadi di Ye Cheng. Selain peristiwa besar yang menyangkut Ye Cheng, aku tidak bisa membayangkan hal lain yang bisa membuat orang seperti itu begitu gugup dan kehilangan ketenangannya. Mendengar ini, wali kota mengangguk kagum, tatapannya tiba-tiba menyadari sesuatu. Begitu, sejujurnya, aku sama sekali tidak memperhatikan detail seperti itu. Saudara Wei, kau memiliki penglihatan yang tajam. Aku sangat mengagumimu. Mereka berdua mendesah lama. Saat debu yang ditimbulkan oleh pasukan kavaleri menghilang dan ketenangan di luar kota kembali, mereka menghela napas lega. Bagaimanapun, kota Qinghe kita telah lolos dari bencana untuk sementara waktu. Kita beruntung kali ini, tetapi saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Saya harap Ye Cheng bebas dari kekhawatiran dan orang-orang di sekitarnya dapat hidup dan bekerja dengan damai di masa mendatang. Krisis ini tampaknya telah berlalu untuk sementara waktu. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.